Selamat pagi saudara-saudari semua. Di pasal kemarin dan pasal hari ini kita melihat nasib orang Yahudi semuanya berbalik. Kemarin pasal Joshua bertanya suatu pertanyaan. Mengapa Esther waktu menghadap raja pertama kali langsung berkata untuk menolong kaumnya, tetapi dia mengadakan perjamuan lagi dan baru berkata kepada raja, dan Pastor Joshua berkata ini adalah waktu Allah, dan menjadi Esther banyak sekali godaan, banyak sekali pelanggaran. Satu godaan bisa saja untuk apa yang ada di dalam hatinya diutarakan. Saya melihat Esther terhadap nasibnya dan masa depannya. Dia sangat tahu berada di dalam dalam kendali tangan Allah. Dia tidak melakukan apa yang ingin ia kerjakan, tetapi dia taat dan percaya kepada Allah dan bangkit untuk menanggapi Allah, maka Allah bekerja. Kemarin saya melihat film yang sangat terkenal. Mengapa saya katakan dalam film ini? Di dalam film ini mengatakan nasib berada di tangan siapa. Kalau kamu tidak pernah melihat tidak apa-apa, nanti kamu akan paham. Dan di dalam film ini mengatakan siapa yang akan menjadi raja dan bagaimana caranya untuk menjadi raja. Dan satu tema lagunya sangat terkenal, namanya di kedudukannya bahasa Cinanya seperti di tempat yang tertinggi. Di budaya Cina, nasib seseorang berada di siapa, yaitu di dalam di langit atau di Tuhan ini. Sebab apa yang kamu lakukan tidak bisa diubah. Mengapa saya mengatakan film ini yang terkenal? Alasannya karena orang merasa berjasa dan orang menggunakan caranya dan kuasanya dengan kekayaannya, ingin untuk seperti nama yang diberikan oleh langit. Ini cara pandang orang Cina, dan saya merasa di Alkitab memberikan satu jawaban yang tepat. Kebenaran mengajarkan kita nasib atau takdir kita setiap orang ada di dalam Allah. Dan kita tidak perlu menerobosi nasib kita ini, sebab kita tahu bahwa masa depan Allah yang diberikan kepada kita itu yang terbaik. Kita harus mengenal Allah ini, dan kita harus belajar mengerti kehendak Allah dan bersedia berada di kendali Allah. Musuh berusaha untuk mengambil barangmu, mungkin orang rumahmu, kekayaanmu, atau dalam kamu bekerja selalu mengalami nasib sial. Hubungan selalu timbul masalah. Ini adalah pekerjaan iblis yang merampas dalam hidupmu. Tetapi kita tahu setiap manusia Allah mempunyai rencana penebusan dalam waktunya. Kamu pasti akan mendapatkan keselamatan. Dan kita melihat di kitab Esther, penekanan atau kegelapan dan penebusan ada waktunya. Di pasal ke-7 sebelumnya kita melihat orang Yahudi, mereka selalu ditindas dan juga melihat situasi yang tidak mungkin untuk diubah. Raja telah memberikan perintah untuk membinasakan kaum Yahudi.
Tetapi rancangan penebusan Allah bagaimanapun pasti terjadi. Ia mengundang Esther, apakah ia bersedia untuk ikut serta dalam rancangan penebusan ini? Kalau kamu bersedia, kamu pasti akan mengalami Allah. Dan kalau kamu tidak bersedia, maka aku akan membangkitkan Esther yang lain agar rancangan penebusan keselamatan Allah dinyatakan. Kemarin demikian juga Allah di dalam hidupmu juga ada rencana, baik dalam keturunan, pekerjaanmu atau keluargamu. Allah berkata, aku akan menyelamatkan keluargamu. Tetapi apakah kamu bersedia menanggapi undangan Allah dan ikut berpartisipasi? Ini konsep yang sangat penting atau kebenaran yang sangat penting. Di pasal ke-8 hari ini saya melihat, saya meneruskan di pasal ke-7, yaitu waktu. Waktu dengan tema saya berikan waktu Allah datang sampai kaum Yahudi diselamatkan. Allah sangat berkata tentang waktu di dalam bahasa Ibrani dan bukan kitab Perjanjian Lama yang original yang bernama Kairos, yaitu waktu yang ditepati Allah. Di waktu yang telah ditepati, kamu menemukan pihak lain dan hidupmu mengalami terobosan, dan ini ada Kairos moment. Dan di kitab Esther, seluruh kaum Yahudi mengalami kasih karunia Allah yang berbeda-beda. Kita melihat hikmat rohani Esther. Dia dapat membedakan apa yang Allah kerjakan. Dan ini dapat membedakan itu juga datang dari Mordekai. Mordekai tahu waktu Haman mendapatkan kuasa. Ini bukan waktu untuk waktu untuk penyelamatan. Dan Esther bukan langsung menuju raja dan menyatakan segala kepahitannya kepada raja dan langsung diselamatkan, tetapi ia perlu mengenal terlebih dahulu Allah dan terkait dengan Allah, sehingga mereka 3 hari 3 malam berpuasa dan mengundangkan perjamuan 2 kali, baru menyampaikan apa permintaannya dan keinginannya. Di sini tahap yang tidak cepat ya tidak lambat. Melihat Esther sangat mengerti waktu Allah. Dia tidak mau melakukan lebih cepat dari Allah dan bersamaan waktu dia juga tidak ingin kehilangan waktu Allah. Dia selalu percaya dan selalu terkait dengan Allah, dan dia mencari Allah dan dia bekerja sama dengan Allah. Di dalam waktu kasih karunia Allah tiba, maka datanglah keselamatan. Dan di ayat pertama dan kedua di hari ini, pasal 8 disampaikan oleh Pastor Tim, kita lihat waktu keselamatan Allah. Di ayat pertama dikatakan, pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu. Di ayat kedua dikatakan, maka raja mencabut cincin materai yang diambil dari Haman lalu diserahkan kepada Mordekai. Kemudian Esther diangkat Esther
Kemudian Esther mengangkat Mordekai menjadi kuasa atas harta milik Haman. Keselamatan datang waktu Allah tidak langsung muncul waktu Haman meraih puncak kejayaannya. Haman melihat saat kejayaan, tapi dalam bisa menanti waktu Allah. Seperti di ayat kedua, kita melihat perubahan identitas atau posisi Mordekai dari orang yang hendak dibunuh atau orang yang tidak mempunyai kuasa, tetapi Allah memberikan kuasa dan harta Haman kepada Mordekai. Ini punya makna. Allah kemudian memberikan mencabut perintah untuk pembunuhan orang Yahudi. Haman telah memberikan uang kepada raja dan uang ini juga diserahkan kepada Mordekai. Mungkin kita juga pernah mengalami perubahan dalam kekayaan kita. Mungkin uang ini untuk membunuhmu, tetapi kamu bisa menggunakan kekayaan ini, milik kekayaan ini, dan kuasa Haman seluruhnya munah pun. Dia mendapatkan seluruh kekuasaan. Dia memiliki satu cincin yang disebut dengan cincin materai, dan di atas cincin ada yang datar, dan seperti ada tanda tangan dari Haman, raja, atau tanda tangannya sendiri, dan di selalu maka dia akan mencap materai ini, cincin ini dulu diberikan kepada Haman. Dan pada saat itu terjadi, yaitu cincin itu dicabut waktu hendak menjatuhkan hukuman mati kepada Haman. Ada di dalam kitab Esther mengajar kita sesuatu. Di manakah Allah? Di dalam kitab Allah tidak muncul, tidak ada gambaran menyembah Allah, dan tidak langsung berseru kepada nama Allah. Tetapi Esther dan Mordekai sangat tahu akan Allah. Dia tahu akan waktunya Allah. Di waktu Allah, mereka aman. Memang penuh kegentaran, tetapi ada kedamaian, keamanan. Sebab kata Mordekai kepada Esther, kalau kamu tidak menggunakan statusmu sebagai Esther, maka pertolongan akan datang dari yang lain. Jadi kamu harus masuk waktu Allah. Haruslah kamu mengenal Allah ini, dan kamu harus mengenal Allah, rancangan keselamatan seluruhnya padamu. Kamu tidak perlu bertanya di mana Allah. Kamu telah menyelamatkan orang rumahku. Bukan kamu menyelamatkan semuanya, tetapi Mordekai sangat mengenal Allah untuk menghadapi bencana ini. Dan kini dipakai bagi kita setiap orang. Keluargamu belum percaya Tuhan, orang rumahmu tidak setuju kamu untuk percaya Tuhan. Mungkin kamu mendengar pada saudara-saudari kita di bekerja ingin berhenti bekerja atau ganti pekerjaan. Baik itu bekerja atau ganti pekerjaan, haruslah menanti waktu Allah. Ada kalanya kamu ingin ganti pekerjaan, tetapi pekerjaan itu tidak mencarimu. Atau perasaanmu, cinta kasihmu, saya menunggu untuk cukup lama. Mungkin ada hubungan yang awalnya buruk berubah menjadi baik. Suami saya, istri saya kapan percaya Tuhan?
Kitab Ester memberikan satu terang bagi kita. Kita harus mengenal Allah. Mordekai dan Ester sangat mengenal Allah dengan dalam. Dia tahu keselamatan Allah pasti akan datang. Aku tidak makan dan minum siang malam dan tidak makan tidak minum untuk berseru kepada Allah dan menanti waktunya Allah. Dan poinnya, aku bekerja sama dengan Allah. Kalau kamu menunggu sesuatu terjadi dalam hidupmu atau menanti terobosan terjadi, mungkin kamu sampai menunggu cukup lama. Kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, posisimu bagaimana dan bagaimana menanggapi posisi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian datangnya kasih karunia keselamatan Allah kepada Israel. Dan saya percaya Allah pasti ada rancangan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalau keluargamu belum percaya Tuhan, suatu hari keluarga orang rumahmu semua akan percaya Tuhan. Rumah tanggamu tidak harmonis atau kamu masih seorang diri, Allah pasti akan waktu kekalahan menjadi kemenangan. Ini waktu Allah. Dan di dalam kitab Ester di hari raya Purim itulah waktunya di Pur. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 14. Terus menerangkan cara untuk penyelesaian perkara bencana ini. Kalau kamu melihat dengan teliti di sini cara untuk menyenangkan satu bencana ini setelah setengah, sebab Haman telah tiada, tetapi perintah masih ada. Sebab perintah perintah raja tidak dapat diubah, yaitu situasi tidak bisa diubah. Orang-orang asing akan di bulan Adar tanggal 13 bersama untuk membasmi orang Yahudi. Jadi Ester kedua kali menghadap raja. Ayat 3 dan 8 menyatakan permintaan Ester kepada raja. Di ayat ketiga dikatakan, kemudian Ester berkata lagi pada raja sambil sujud dan kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkan maksud jahat Haman orang Gag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Di ayat keempat dikatakan lagi, maka raja mengeluarkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Ada pembahasan Alkitab, ada yang mengatakan perkara situasi ini menghadap raja dengan menghadap raja sebelumnya dua berbeda. Di sini raja juga mengeluarkan tongkat emas. Ini melambangkan bahwa Allah ada sementara waktu kembali untuk menghadap lagi kepada raja dan berkata bahwa perintah yang dikeluarkan Haman masih berlaku. Maka di sini Ester menangis dan memohon apa yang dilakukan. Mungkin Ester juga berpikir dan berkata raja tidak mungkin untuk mengubah titahnya. Yang ini akan memudarkan kehormatan raja dengan menarik kembali surat-surat rancangan tersebut. Raja tidak
membatalkan surat-surat yang rancangan itu, tetapi dia memberikan satu kuasa boleh dikatakan yaitu kebijaksanaan dalam membinasakan orang pembunuhan. Di Ayat 9, pada waktu itu juga dipanggillah para raja pada bulan yang ketiga, yaitu bulan Siwan, pada tanggal 23 sesuai dengan segala diperintahkan Allah. Sesuai dengan yang diperintahkan Mordekai, ditulis surat kepada orang Yahudi, kepada wakil pemerintah, bupati, para pembesar dia dan 27 daerah, yaitu di sini, yaitu di ayat 11, raja mengizinkan orang Yahudi untuk mempertahankan nyawa dan menggunakan membunuh, membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak, perempuan, dan bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan merampas milik mereka. Di sini Allah sangat mengutamakan apakah manusia mengadakan interaksi dengan Dia dan perkara manusia bekerja sama dengan Allah, dan Ester bersama menanggapi, maka mukjizat pun terjadi. Orang Yahudi dapat balik menyerang orang-orang asing ini. Di sini dilihat satu perkara, Allah dengan inisiatif mengundang kita sendiri untuk bangkit menanggapi. Di ayat pasal keempat kita melihat Ester karena ketidakpercayaan dirinya, sebab merasa raja 30 hari tidak berhadap memanggil dia menghadapnya, maka kenakutannya dan tidak merangkul akan identitasnya. Tapi sampai di sini Ester tanpa ketakutan lagi untuk menghadap raja. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, kamu dalam tahap Ester yang bagaimana, dalam tahap yang mau benar? Atau apakah kamu Mordekai dalam Ester yang masih berbicara dengan Mordekai, aku 30 hari tidak menghadap raja, aku cuma pelayan, kamu cukup berdoa, aku takut mati. Itu dulu Ester yang dulu. Tetapi dia kedua kali mengulurkan tongkat emas Ester. Dia dengan berani untuk mengutarakan, memberikan pendapatnya. Kamu bisa bertanya dirimu dalam hidup bagian mana yang tidak dapat mengalami terobosan Allah telah ditulis dalam waktunya di tahun tertentu, suatu hari, satu bulan, satu penebusan keselamatan ini, rancangan ini akan terbuka, harta milik musuh akan diberikan padamu, kekuasaan musuh akan diberikan kepadamu. Sebelumnya musuh menggunakan kuasa dan harta ini untuk menginginkan nyawamu, tetapi karena kamu menanggapi, kamu pun merangkul, maka keselamatan Allah terbuka bagimu. Dan kita bertanya pada diri kita sendiri, proses mengikuti Allah sangat ada semaraknya. Terlebih lagi waktu sekarang kamu menanti menghadapi perkara merasa yang tidak bisa diubah atau mengalami terobosan. Tapi kamu harus percaya seperti dalam kitab sejarah, suatu hari, suatu saat akan terjadi, bahkan hasilnya akan indah. Dan di akhir 3 ayat terakhir kita melihat Mordekai dan orang Yahudi 3 kali mengalami dari kekalahan menjadi kemenangan.
dengan tanda Mordekai menggunakan pakaian kerajaan, kain ungu, kain lenan, serta memakai tajuk emas dan juga serta jubah kain lenan halus dan kain ungu muda. Di ini kain ungu sangat jelas tertulis juga dalam Alkitab. Kalau sekarang kamu di Museum Iran, kamu akan melihat para pembesar Persia, mereka menggunakan baju ungu dan kepala mereka menggunakan tajuk emas seperti mahkota, dan mahkota ini 3 kali muncul. Nanti saya katakan. Kedua, orang Yahudi beroleh kelapangan hati, sukacita, dan kegirangan dan kehormatan. Semua suku penuh sukacita mempunyai tanda ini. Dulu kita melihat Mordekai menggunakan kain kabung. Di kepalanya bukan mahkota tetapi abu, sebab ia dalam keadaan tertekan. Tapi di Mazmur pasal 8 mengatakan, siapakah manusia, dia lebih kecil sedikit dari Allah. Allah memberikan mahkota kemuliaan sebagai mahkota dan memberikan kuasa untuk menguasai segala sesuatu. Siapalah Yahudi? Dia di tempat itu adalah orang asing. Dia orang yang bersalah kepada pejabat tinggi. Awalnya keadaannya berkain kabung, bermahkotakan abu. Tetapi siapakah dia? Allah mengingatkan dia. Tetapi sekarang dia di seluruh kota menjadi orang yang kedua, hanya rendah sedikit dari Raja Ahasiweros. Seluruh sejarah, Ratu Wastu telah kehilangan mahkotanya. Di dalam ayat mencatat Ester memiliki mahkota, Mordekai memiliki mahkota. Kebanyakan orang yang ditekan lawan musuh, dia hanya lebih kecil sedikit daripada malaikat atau Allah, sehingga dia menjadi saluran keselamatan bagi keluarganya. Ini janji Allah bagi setiap orang. Kamu merasa dirimu sangatlah buruk, sangatlah rendah. Kamu merasa dirimu dipenuhi dengan debu. Banyak perkara tidak mudah. Bahkan seperti Ester, kamu yang tidak terpilih. Dia adalah anak yatim piatu, ratu yang kehilangan kasih sayang. Raja pasti memilih yang lebih muda dan lebih cantik. Mengapa harus memilihmu? Tetapi dalam rencana Allah, ini hanyalah kata yang sia-sia atau kata bohong, sebab rencana Allah ada di dalammu. Kamu merangkul Mordekai yang awalnya dengan bermahkotakan abu dan juga Ester, dan sekarang menjadi Mordekai dan Ester yang berbaju kerajaan yang indah. Sekarang kamu adalah keluarga raja. Mordekai dan Ester bukan keturunan bangsawan. Ada kemungkinan Ester pun tidak pernah melihat ayah ibunya. Tetapi karena Allah, dia menjadi keluarga kerajaan. Dia demikian juga Adam dan Hawa. Dan Daud penulis Mazmur juga adalah menjadi keluarga atau keturunan raja, menjadi keluarga raja. Kita lihat kita sendiri, kita melihat Ester, kita juga dengan melihat Ester yang bermahkota, demikian juga sebagai pangeran dan putri raja yang bermahkota. Kamu menjadi
Pangeran dan putri raja, kamu haruslah merangkul identitasmu seperti Esther yang merangkul pada identitasnya sebagai keluarga kerajaan dan juga menunggu waktu dalam waktu yang ditentukan Allah dalam hidupmu. Pasti Allah mengalami perubahan besar. Awalnya yang hendak membunuhmu tetapi menjadi hari keselamatanmu. Dan kita melihat hidup kita hal yang tidak mungkin atau hal yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kitab Esther memberitahukan kepada kita bahwa kamu diselamatkan dan juga kamu adalah bejana untuk jalan keselamatan. Allah pasti menggunakanmu dan menyelamatkan kamu dan keluargamu, orang rumahmu. Jadi kita harus melepaskan ketakutan dan tidak percaya diri kita dan melihat jelas identitasmu. Kamu adalah pangeran, putri raja, putri. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Kita bersama katakan di sebelahmu, Allah hendak menyelamatkanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami tahu bahwa kami diselamatkan oleh karena Engkau. Kemenangan ada di dalam Engkau.神啊，我要向你诚心跟我挚爱的主，你是我的山寨，我的高台。神啊，我要向你弹琴，歌颂我的救主，你是我的盾牌，你是我所投靠的主。是应当称颂的，你教导我的手征战，教导我的指头打仗。耶和华我的磐石，是应当称颂的，你赐给我智慧谋略，教导我心坚定于你。我得抓紧行动。耶和华我的磐石，是应当称颂的，你教导我的手征战，教导我的指头打仗。耶和华我的磐石，是应当称颂。
sedikit tambahan. Terima kasih atas khotbah dari tim. Di sini kita melihat raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Setelah mengulurkan tongkat emas, raja memberikan kasih karunia kepada Esther. Dan tadi yang dikatakan oleh tim, saya juga amin. Dan saya ingin memberikan tambahan di sini, Pastor Joshua, yaitu di ayat 8 dan 9. Pada waktu itu, yaitu bulan yang ketiga, bulan Siwan. Pada waktu itu dipanggillah para panitera raja pada bulan ke-13, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala diperintahkan Mordekai, ditulis surat kepada orang Yahudi, kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan peseru cepat yang berkuda yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakan di perkudaan, dikirimlah ke surat-surat itu. Surat perintah di ayat 11 dan 12. Yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap kota untuk berkumpul mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampasi harta miliknya. Di sini mengatakan sejarah dari kerajaan Persia. Dulu saya membaca kitab Esther saya membaca dengan menurut sejarah. Dan catatan ini saya letakkan dalam sejarah. Tetapi pagi tadi waktu saya merenungkan kembali, yaitu Allah yang berkuasa atas segalanya. Jadi dalam perjanjian lama kita ada dikatakan apologi semacam ini, dan pattern yang demikian di dalam sejarah Allah, pattern yang dikerjakan Allah. Dia yang hendak kerjakan, atau Allah hendak menyatakan kehendaknya dalam satu cara dan dalam satu pattern akan muncul, atau kita sebut dengan satu macam bagian. Seperti orang Israel keluar dari Mesir, mereka melewati laut Teberau, kemudian di padang gurun ada mana, ada burung puyuh, dan itu merujuk pada Tuhan Yesus membawa umatnya untuk menuju kerajaan Allah. Dan di dalam mujizat Yesus ada 5 ikan, 2 ikan, 5 roti, 2 ikan. Ini adalah apologi. Dalam perjanjian lama ada burung puyuh dan mana, dan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air
Ini merujuk pada ia melewati Laut Teberau, ia menuntun orang Israel, menuntun kita. Dialah Tuhan yang membimbing kita keluar dari Laut Teberau. Dan 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Dan waktu dia naik perahu langsung mendarat. Ini merujuk pada Yesus adalah Tuhan, dan yang dialami oleh orang Israel. Dalam sejarah Allah terus menggunakan cara demikian untuk dinyatakan. Dan hari ini saya ingin memberikan tambahan, yaitu saya tahu Allah hendak Injil dipercayakan kepada kita. Misi pohon kehidupan dan penanaman pohon terus di depan harus terus untuk maju. Tapi ini bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya saja. Dan kita tahu kalian telah bersama dengan saya 20-an tahun, tahu dalam 20-an tahun ini Allah terus menggunakan firman-Nya lewat kuasa Roh Kudus, lewat mujizat dan keajaiban, menyatakan petunjuk-Nya, wahyu-Nya, sehingga saya tahu bahwa itu adalah pohon kehidupan. Dan penanaman ini dirancangkan 52 tahun, dan saya tahu rupanya pohon kehidupan demikian adalah 611. Pohon kehidupan adalah 611. Bagi kita pohon kehidupan adalah konsep yang baru. Ini dinamakan ini juga merujuk pada Yesus. Apa yang dikatakan dalam pohon kehidupan harus ditanam. Apa yang harus kita tanam atau kita tebarkan? Kita percaya Injil, ada kalanya kita cuma berhenti pada diselamatkan saja. Darah Kristus menyelamatkan kita diselamatkan, kita cuma berhenti sampai di sini. Bahkan misi yang besar kita menginjilkan itu adalah misi yang besar. Tetapi kita kita lupa bahwa bangsa-bangsa itu memuridkan bangsa-bangsa itulah misi. Maaf. Memuridkan bangsa-bangsa itulah yang tema utama. Dan kita memberi pohon kehidupan diberikan Allah kepada kita. Apakah itu? Pohon kehidupan menjadi hamba Allah. Hamba Allah adalah pohon kehidupan. Jadi di dalam Yesaya ayat 61 ayat 3 dikata, maka disebut tanaman kebenaran. Di ayat ke-6 disebut adalah hamba pelayan Allah. Pelayan Allah, hamba Allah. Jadi pelayan Allah adalah pohon kehidupan. Dan bagaimana pelayan Allah di kitab Wahyu sampai di pasal 22 memberikan petunjuk bagi kita bahwa daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, untuk menghapuskan segala kutuk. Daun pohon kehidupan menyembuhkan segala bangsa-bangsa, untuk memusnahkan segala kutuk, dan tidak ada lagi kegelapan. Bersama Tuhan menjadi raja, Allah berserta bersama Kristus menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan hamba pohon kehidupan, pelayan Allah, menjadi raja bersama Kristus. Ini disebut pohon kehidupan. Pohon kehidup Injil bukan hanya memberimu keselamatan. Banyak orang Kristen, setelah saya diselamatkan, hidup saya harus ada perubahan, ada punya kuasa Roh Kudus, saya diberkati. Kita cuma hanya berhenti di sini, dan kebanyakan hanya sampai di sini. Kalau saya menggunakan tingkat pertama atau level pertama, kedua atau ketiga, saya sampai kepada banyak orang yang tidak paham, atau tahap pertama, tahap kedua. Tapi Roh Kudus memberitahukan saya sampai level keempat, tingkat keempat. Kita tidak menolak tahap kedua. Memang kita telah diberkati, kita punya kuasa, kita punya kekuatan. Apa yang kita kerjakan yaitu menjadi pelayan Allah
untuk membawa segala sesuatu di bumi untuk kembali kepada Allah. Inilah yang disebut melayani Allah, dan sehingga Allah berkuasa di atas bumi. Kristus bersama dengan kita, kita bersama dengan Kristus menjadi raja sampai selamanya. Dalam revolusi keagamaan disebut dengan raja dan imam, jemaat juga para nabi. Tetapi kita sangat tahu akan teologi ini, tetapi kita tidak sanggup lakukan. Tapi pohon kehidupan dari kerencana Allah dalam lebih lagi dinyata. Saya berharap semoga kalian mengerti, dan Allah memberitahu kita rema dari kitab Ester, di mana yaitu di awal dari ayat ke-8, dari ayat 9 yang tadi saya baca sampai pada ayat 12. Hanya kuncinya ada di mana? Tadi saya katakan bulan Siwan pada tanggal 23. Bulan yang ketiga. Bulan Siwan tanggal 23. Kita melihat kembali kamu lihat kembali di pasal sebelumnya. Bulan pertama tanggal 17, hari yang ke-17. Di mana itu ayat? Bukan 17 malah di sini. Nah, bulan pertama hari ke-13. Menulis salinan surat itu. Ini dimulai dari bulan pertama tanggal 13. Bulan pertama tanggal 13 sampai di bulan ketiga tanggal 23 dari pasal 3 ayat 12 sampai pada pasal 8 tanggal ayat 9. Sampai ini membutuhkan berapa lama? Di bulan pertama masih sisa 3 hari, dan di bulan 2 30 hari. Ini berapa? 47 hari. Dan bulan ketiga yaitu 23 hari. Ditambah berapa? 70 hari. 70 hari adalah hari kembali. Orang Israel, mereka setelah 70 tahun mereka bisa kembali dari pulang kembali di kerajaan Persia. Mereka dibawa ke tawanan selama 70 tahun, mereka pulang kembali. Di sini seperti bulan pertama tanggal 13 seperti mereka diangkat ke pembuangan, sampai di bulan Siwan tanggal 23 mereka bisa pulang kembali. Ini satu perubahan. Di sini lewat 70 hari mereka bisa bangkit untuk mengalahkan kuasa dari musuh mereka.
melindungi diri sendiri, bangkit melawan musuh yang hendak membinasakan mereka. Dan saya melihat di sini, saya sangat gembira. Maka saya bangkit untuk memberitahukan pada kita semua 70 hari mereka kembali dari pembuangan, dan hari ini 70 hari satu perubahan. Dan kita melihat diri kita sendiri. Tuhan menyuruh kita untuk penanaman, dan kapan Tuhan menyuruh kita untuk penanaman pohon ini di tahun 2018 waktu kita membaca kitab Yemami. 2018 mulai penanaman. 18 tambah 52 kapan? 70. Awalnya saya juga ragu, tidak percaya. Saya merasa dengan dasar apa 70 tahun? Dan Allah berkata, tahun ini tahun berapa? Tahun 2018 jawab saya. Dan 50 tahun kemudian tahun berapa? 2070. Baru 70 tahun saya baru mengerti. Saya berdiri di tempat ini, masing-masing masih berdoa untuk saya. Di dalam doa, Tuhan Allah bertanya kepada dua kali, 50 tahun kemudian berapa umurmu? 116 tahun. Kamu 61, jadi 661. Ikan oke lah. Dan saya berkata, tahun ini adalah tahun 2018, 52 tahun kemudian tahun berapa? 2070. Apakah kamu percaya? Sangat berketepatan. Dan saya berkata, ya Allahku, aku percaya. Bukan hanya demikian, satu minggu kemudian kita naik ke kapal pesiar. Saya memfotokan satu gambar langit di bulan dan bintang dalam satu garis, dalam satu panorama yang bersatu. Matahari terbenam, yang sebelahnya lagi bulan terbit. Semua gambaran ini di depan saya. Kemudian saya foto gambar itu. Maka saya sebut dengan bulan dan bintang dalam satu garis. Gambar bingkai. Selain melihat gambar saya, adakah kamu melihat panorama gambar yang demikian? Saya cuma melihat pertama kali, dan ini memberikan tahu saya bulan dan bintang menjadi saksi penanaman akan digenapi. Dan saat ini saya melihat karya Tuhan dalam pattern ini. Allah sungguh menyerahkan penanaman pohon kehidupan 52 tahun selesai. Di 2070 sangatlah penting. Saat itu Pastor Hawkins masih ragu akan aku. Dan berkata, Pastor Joshua, bukankah itu Tuhan Yesus akan datang? Kita tidak bisa menetapkan kapan Tuhan Yesus akan datang. Penanaman pohon kehidupan selesai bukan berarti Tuhan Yesus datang. Hari ini mungkin 1000 tahun kemudian, atau kapan dia datang, kita tidak berani untuk mengatakannya. Tetapi dalam kitab Esdar, kuasa kegelapan akan dimusnahkan. Orang Yahudi, umat Allah, imamat rajani akan bangkit, memusnahkan musuh. Daerah Persia 127 daerah adalah seluruh bumi. Kuasa Allah meliputi ke seluruh bumi. Dan di sana pasti ada pohon kehidupan, dan ada
imam-imam yang dibangkitkan untuk memusnahkan kutuk pada negaranya, dan setiap negara ada Allah. Di tengah-tengah kiranya Allah menjadi raja di salah dunia rohani, menjadi raja, menjadikan berkat di tempat itu. Ini yang kita percaya. Jadi pada saat saya membaca sampai di sini, kita bersama untuk membaca. Kita baca di ayat 9 dengan ayat 10. Mari bersama. Pada waktu itu juga dipanggilnya pada Pandera Raja pada bulan yang ketiga, yaitu bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai ditulisnya surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Kita baca lagi. Kita baca dari tempat kita ini sampai ke ujung di seluruh bumi. Kita ada berapa negara? 100 lebih lah. Masih bersama, ikut dengan aku, dan Tuhan memberikan tulisan dari kita sampai 120 lebih daerah kepada setiap para jemaat dan juga para pemimpin-pemimpin negara. Maka ditulislah pesan atas nama Ahwaras dan dimeterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantara pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas ke pedang perkudaan, dikirimnya surat-surat itu. Ya Tuhan, ayat yang kami dikasihkan hari ini adalah ayat Kau berikan kepada kami. Mari pejamkan mata. Di dalam pada orang Yahudi, segala perkara yang terjadi di kerajaan Persia, semua cara ini pattern pekerjaan karyamu hari ini juga harus digenapi di tengah-tengah kami. Kami deklarasikan seluruh bumi, 120 lebih negara, harus ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan di tempat itu adalah pelayanan Allah, yaitu imamat yang rajani. Bersama dengan Kristus berkuasa menjadi raja, memimpin setiap negara kerajaan untuk kembali kepada Engkau. Engkau menggenapi seruan kami lewat sesuai dengan kehendak-Mu, menggenapi rahasia kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus mendeklarasikan, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Tuhan kami berterima kasih Tuhan Yesus, sejak kejadian Engkau telah memilih kami dan terus Engkau berkata kepada kami untuk menanam pohon kehidupan. Waktu renungan pagi, waktu saya berdoa, saya melihat pelangi di hadapan saya dan saya melihat pelangi ini sangat besar dan lebar dan saya mendengar Allah berkata, anakku, terimalah masuk di tahun yang baru. Saya mendengar Allah berkata setiap orang harus bangkit, dan saya melihat ada orang yang duduk di bawah dan ada di atas kursi, dan saya mendengar Allah berkata, anak-anakku, bangkitlah, terimalah Roh Kudus. Dan saya melihat waktu kita bangkit bersama, satu jubah diberikan, pakaian prajurit dipakaikan kepada kita, dan saya mendengar Tuhan berkata, terimalah hai anakku sebagai imamat yang rajani. Kita adalah imamat yang rajani, kita semua terhadap bumi ini kita punya kuasa, dan terhadap segala hal material kita punya kuasa. Dan mendengar Allah berkata, terimalah tongkat kuasa dari surgawi untuk masuk di dalam kehidupan kita. Dan saya mendengar, anak, waktu kamu masuk dalam rohani untuk menerima pewahyuan ini, misi ini, maka kekuasaan akan terus mengalir daripada. Saya melihat satu grup, satu gelas terus berkembang, satu daerah, wilayah, bahkan negara. Dan Tuhan berkata, Injil akan menggunakan orang-orang Cina. Anakku, terima kasih misi sebagai imamat yang rajani dan dihidupkan dalam kehidupan kita. Lewat kita maka Injil akan disebarkan kepada seluruh bangsa. Haleluya. Buka jiwa kita, rohani kita. Tuhan, Engkau membangkitkan kami. Tuhan, Engkau membuka mata rohani kami. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, kami bersedia. Tuhan Yesus, kami menerima tongkat terakhir dari Injil sampai pada akhir zaman. Haleluya. Saya menerima di antara kita akan Allah dibangkitkan sebagai perintis evangelis, dan akan melihat di tempat kerjamu menjadi seorang pemimpin. Terima urapan perubahan dalam harta bendamu, misi sebagai evangelis. Semua ketakutan mundur darimu. Tuhan, Engkau beri kami sebagai pahlawan dalam Injilmu. Tuhan, Engkau pakai kami setiap pelajar. Haleluya, haleluya, haleluya. Mordekai, maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin raja. Kita bukakan kedua tangan kita. Musuh mundur. Haman disulahkan di atas tiang sulah. Cincin telah dicabut kembali dari tangannya, dan raja mencabut cincin materai dari tangannya, dan cincin ini diserahkan kepada Mordekai. Kita setiap orang pun kita terima urapan dan kekuasaan dari Mordekai, kekuatan dari Mordekai. Masa lalu kamu ditekan sebagai pihak yang diserang, tetapi hari ini Tuhan membangkitkanmu. Tuhan melihatmu seperti
raja melihat Mordekai. Cincin yang diambil dari Haman seluruhnya diserahkan kepada Mordekai. Aku dalam nama Yesus mengutus malaikat sebagai wakil otoritas, cincin sebagai otoritas surgawi dipakai di tanganmu. Sekarang ambil Alkitabmu, buka di pasal ke-8. Kalau kamu pakai HP, sampai di pasal 8. Di pasal yang ke-8 ini, ambil cincin rohanimu dan cincin materai yang telah kamu terima, kemudian kamu meteraikan dalam Alkitabmu. Dan ya Allahku, firman-Mu digenapi, firman yang Kau berikan kepada 611 digenapi dalam nama Yesus, dideklarasikan. Amin. Anakku, kalian punya kuasa. Amin. Kamu punya kuasa. Amin. Dan saya ingin memanggil, sebab di sini menggunakan berbagai bahasa. Kita untuk memberitakan bahasa, ada bahasa Spanyol, bahasa Arab, berbagai bahasa dan tulisan. Mungkin kamu bisa tulisan surat ini, kamu diutus ke sana. Dulu tradisi lama para penginjilan mengutus orang ke berbagai negara, tetapi gereja Allah memberikan cara gereja 611 malah terbalik. Mereka mengumpul orang-orang yang datang di sini. Dengan demikian mendirikan pohon kehidupan sangat cepat. Kalau mengutusmu ke Arab cukup lama pun belum tentu bisa kamu lakukan. Tapi mengutus seorang Arab atau Allah mengutuskan orang itu datang ke sini, kamu bisa bahasa Arab dan juga meneliti mereka, kamu bisa menolong mereka menjadi pohon kehidupan. Kemudian mengutus dia pulang dan terus ada hubungan dengan dia. Paham? Kita perlu ada orang yang berbeda bahasa. Saya tidak meminta kamu berbahasa selain bahasa Inggris. Kamu bisa Mandarin dan berbagai bahasa, Spanyol. Kita pejamkan mata. Kamu bertanya kepada Roh Kudus. Kamu terima. Mohon Roh Kudus memberikan kamu kuasa, kekuatan, dan memberikan urap kasih karunia dalam berbahasa. Afrika juga memiliki banyak bahasa. India juga berbahasa daerah. Roh Kudus, mohon Engkau untuk mengurapi kami. Engkau membuka. Kami mempunyai beban terhadap bahasa apa. Engkau beri kami kekuatan, beri karunia berbahasa itu untuk kami, sehingga kami bisa dapat untuk dan juga membuka pintu
Kami percaya generasi sekarang dan generasi berikutnya bisa berbahasa berbagai bahasa. Engkau tolong kami perlu Engkau. Dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Haleluya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Allah membangkitkanmu seperti membangkitkan Mordekai sama. Masa lalu kamu yang ditekan, Allah sendiri yang melindungimu, bahkan memberikan kekuasaan dan kekuatan bagimu, mengangkatmu dan memberkatimu, agar kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus menjadi raja, memberkatimu menjadi imamat yang rajani, sebagai hamba pelayan yang dipakai oleh Tuhan, yang dikasihi Allah. Di mana tempat kamu berada, Allah memberkatimu. Segala yang kamu kerjakan, Allah memberkatimu dan menguatkan yang kamu kerjakan. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.